sahabat anak Indonesia, kembali lagi bersama kami di Pas Asik, podcast at Komnas TV Anak Seru dan Asik. Oke, sebelumnya aku mau perkenalan dulu mungkin ya. Aku Siti Alifa Namira yang akan nemenin kalian di podcast kali ini. Oke, sekarang udah bersama aku ada Ibu Dokter Fathia Kartamuda. Selamat datang Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih Alifa. Ya, mungkin boleh perkenalan dulu nih Bu. Oke, baik, terima kasih Alifa Ya. dan juga kepada seluruh yang menyaksikan di podcast anak ini, terutama untuk TV Komnas Anak ini merupakan salah satu program yang sangat menarik ya. Dan saya terima kasih juga sudah diundang lagi ke sini untuk bisa memberikan beberapa sharing keilmuan segala macam dengan teman-teman di sana. Terima kasih. Oke. Jadi hari ini kita mau membahas mengenai love from family, kunci untuk mendukung pemulihan keluarga. Mungkin bagi Ibu Fat sendiri, arti cinta untuk keluarga itu apa sih Bu? Wah, ini berat ya, cinta keluarga ya, bukan cinta yang lain ya. Iya. Tapi cinta yang lain juga bisa berasal dari keluarga. Kenapa? Kalau kita katakan keluarga itu kan merupakan satu lingkungan di mana seseorang mulai terbentuk, mulai diajarkan cara dia respect others, cinta pada seluruh anggota di dalam keluarganya. Kemudian juga nanti bagaimana rasa cinta tumbuh, bagaimana dia bisa itu, dan dia bisa hidup di masyarakat nanti lebih siap lah secara mentalnya, karena udah diberkahi atau dikembangkan di dalam keluarga begitu. Oke, kalau membahas mengenai pemulihan keluarga ini Bu, arti pemulihan keluarga ini bagi Ibu sendiri itu apa? Oke, kita tahu kan banyak permasalahan muncul. Kalau kita lihat permasalahan terutama sebelum mereka pemulihan pasti ada proses panjang mereka laluin ya. Dampak dari banyak remaja-remaja sekarang yang menggunakan narkoba. Betul. Terakhir data dari BNN ya itu kalau nggak salah itu ya 2024 itu juga disampaikan lebih dari 4 juta anak ya yang terlibat di dalam ini. Dan terakhir juga penjelasan dari Menteri Polkam juga ya ada 3,3 juta ya yang menggunakan itu, dan itu kebanyakan dari usia 15 sampai 24 tahun. Bayangkan usia-usia itu kan masih di dalam keluarga, di mana setelah itu mereka merasakan keterlibatan di dalam menggunakan narkoba, mereka sudah ingin membersihkan dirinya, kemudian juga harus pengen kembali lagi ke masyarakat. Nah itu proses yang panjang, sehingga proses pemulihan ini memang tidak bisa dalam waktu 1-2 hari, tapi juga jangka panjang lah ya. Nah oleh karena itulah peran dari program-program ya, terutama untuk YLIF ya, itu programnya yang harus dijalankan bagaimana supaya bisa membantu pemulihan bagi teman-teman saudara-saudara kita atau anak-anak saya gitu ya yang berdampak dari akibat penggunaan nafsa itu begitu. Oke, siap. Dari pemulihan keluarga ini ada cinta yang disampaikan ke masing-masing anggota keluarga. Tapi yang saya sering temui itu kita tuh bingung gimana how to express our love to each family member. Itu gimana sih Bu menanganinnya? Panjang ya, maksudnya itu proses lagi. Karena memang di awal kalau sistem pendukung itu ya dari keluarga itu adalah tadi di awal keluarga itu adalah tempat di mana anak mendapatkan emosional. Emosional itu salah satunya ya cinta, kepercayaan, kemudian trust ya yang perlu dimiliki. Nah oleh karena itulah bagaimana caranya itu dimulai dari keluarga gitu ya. Nah kalau kita lihat dari pengalaman mungkin saudara-saudara kita yang pernah pada titik yang terberat gitu ya, mereka butuh rangkulan dari keluarga. Jadi kalau mereka sudah menyadari sehingga perlu pemulihan, janganlah ditinggal gitu, jangan diabaikan, tapi mereka harus kita rangkul ya dengan penuh kasih sayang. Mungkin juga trust ya, dalam tanda petik trustnya seperti apa. Jadi trust yang disampaikan itu bentuk cinta juga ya kita kepada saudara-saudara kita dari proses pemulihan itu gitu. Mungkin kalau dalam pemulihan keluarga ya, love from family, berarti ada love language dari masing-masing anggota keluarga yang harus dimengerti dan dipahami gitu ya Bu? Iya betul sekali. Jadi
Ya contohnya aja ya, kalau kita lihat di awal pemulihan itu ya, saya ya berdiskusi dengan Wildlife itu luar biasa ya, banyak sekali mengisi acara-acara terkait dengan bagaimana perlunya konseling ya untuk pemulihan, bagaimana mereka perlu ada tempat juga untuk rehabnya gitu ya. Kemudian juga selain itu juga butuh komitmen juga dari mereka yang sedang dalam masa pemulihan itu, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya itulah yang akan support jadi support system. Nah, kalau memang sudah tidak lagi yang bisa dilakukan, ada stuck di mana posisi itu stuck, maka kita perlu profesional juga untuk bisa membantunya di dalam proses pemulihan itu. Nah, supaya mendapatkan lagi rangkulan love, cinta, kasih sayang, kemudian juga trust dari lingkungan yang ada, begitu Mbak. Tapi aku sebagai anak dari generasi berbeda dari orang tuaku ya Bu, kita kan pasti menemukan yang namanya kendala dalam berkomunikasi sama orang tua. Gimana caranya kita mau ekspres perasaan kita, terus begitu juga bagaimana orang tua itu mau memberikan ekspres perasaan mereka ke anak-anaknya. Jadi gitu. ada gap generasi. Iya, gap generasi mungkin. Itu nggak bisa dipungkirin ya, gap generasi ini memang sangat berdampak juga. Terkadang orang tua menyampaikan satu ya, mungkin dalam tanda petik kesannya anak-anak seolah menggurui ya, diatur gitu ya. Jadi merasa diatur kan. Alifa mungkin pernah ditegur sedikit sama ibu, tapi kok kayaknya baper ya, jadi kesel. Padahal sebenarnya tujuannya adalah untuk bisa menyampaikan pesan yang bagus. Sebenarnya orang tua, nggak ada orang tua yang ingin mencelakakan anaknya ya, tapi anak itulah yang mungkin berbeda generasi yang menyampaikannya. Dulu mungkin saya cuma lihat mata ayah gitu ya, mata ibu kita udah tahu bahwa orang tua itu melarang kita gitu ya. Tetapi sekarang beda lagi pendekatannya, pasti diajak as a friends gitu ya, sebagai teman. Kemudian diskusi apapun, kemudian membawa mereka, merangkul mereka, banyak cara ya yang perlu bisa kita lakukan. Ya mungkin bersama-sama di dalam keluarga gitu ya. Kalau saya tanya, mungkin Alifa saya tanya nih, dalam seminggu ini sudah berapa kali kumpul atau makan malam atau makan bersama dengan keluarga? Mungkin nggak full setiap hari. Betul. Tuh kan. Karena waktu ya. Jadi manfaatkan ketika bertemu. Itu saya tanya di kelas, saya selalu tanya, siapa hari ini yang sudah makan bersama orang tua atau seminggu ini? Beberapa saja. Mengapa? Berarti ada satu kendala waktu, kendala komunikasi. Nah, oleh karena itulah pada saat kita melibatkan atau berkumpul dalam keluarga, itu perlu adanya saling komitmen. Jadi mungkin gadget ini perlu ya, cuman pada saat kita berinteraksi dengan orang tua atau keluarga, mungkin sedikit dipisahin dikit dulu. Bisa aja berapa menit gitu ya. Nah, karena 3 menit atau 5 menit awal itu dalam kita berinteraksi dengan orang tua itu sangat penting. Apalagi tatapan mata nih, kalau dalam konseling itu eye contact gitu. Eye contact itu adalah salah satu bagaimana kita bisa mengekspresikan perasaan kita. Kita tahu kan ketika anak kita mungkin dari matanya saja kita bisa melihat dia lagi sedih, lagi butuh teman. Dari mata loh ya, hanya dari mata, belum yang lainnya. Nah, itu penting sekali eye contact dalam kita berinteraksi. Jadi jangan kontak mata dengan dengan gadgetnya aja, tapi dengan benar-benar dalam fisik sebagai seorang ibu atau ayah atau kakak dengan adik gitu. Berarti ada kondisi emosional yang menyatukan antara orang tua dan anak juga. Iya. Oke. Kalau misalnya berarti menciptakan ruang diskusi bagi anak itu penting. Iya, betul. Agar semua yang dirasakan sama anak itu bisa tersampai ke orang tua dan orang tua juga mengerti. Iya, betul. Jadi kalau ada satu teori yang bagaimana pentingnya family communication. Nah, di dalam family communication itu adalah bagaimana bentuk kita untuk bisa saling, tadi awalnya adalah memberikan kepercayaan kepada setiap anggota di dalam keluarga. Jadi pentingnya bagaimana kita nanti bisa mengajarkan mereka melalui model. Kan modeling itu penting buat dari usia tadi kalau kita terkena anak-anak yang mungkin perlu dalam masa pemulihan, mereka kan masih usia-usia sangat rentan gitu ya. Nah, usia rentan itulah yang perlu adanya family communication di antara keluarga dan juga anak yang berdampak tadi itu, yang mempunyai sedang
masa-masa berat buat dia, yaitu masa-masa dia supaya bisa kembali trust dari orang tua dan masyarakat tuh muncul. Jadi memang tidak mudah di masa pemulihan itu memang nggak mudah. Jadi dan tergantung beratnya dari personal itu, karena akan berdampak kepada tidaknya fisik tapi psikologisnya. Ya fisiknya itu kan pasti berubah dong. Tadi yang sehat, kemudian karena dia mengkonsumsi, jadi banyak penyakit yang ditimbulkan akibat dampak dari narkobanya itu, dan juga interaksi dengan keluarga gitu ya. Psikologisnya juga akan terganggu gitu ya. Okay. Nah, itu beberapa poin. Mungkin selanjutnya itu aku mau nanya mengenai misalnya ada masalah nih yang ditemukan. Anaknya ini lagi ada bermasalah oleh salah satu orang tua, misalnya sama ayah atau ibunya. Lalu ada timbul berpihak nih, ada masalah sama ayah, lalu berpihak ke ibunya. Iya. Itu yang bikin hambatan komunikasi. Betul. Jadi kadang nih, oleh karena itulah saya selalu, kayaknya berapa kali saya nyampaikan bahwa orang tua itu harus satu suara. Iya. Biarin deh di belakang layar ribut orang tuanya gitu ya, mungkin di kamar ribut bahwa setuju nggak setuju, tapi ketika dia keluar untuk menyampaikan kepada anak itu harus satu suara, supaya anak tidak tergantung. Akhirnya kan kalau misalnya ayah yes, ibu no, pilih yang enak dong. Kalau anak itu cenderung milihnya yang nyaman. Yeah. Nah, itu dari kalau teori psikologis itu ya, dia senangnya ingin sesuatu yang baik, yang menyenangkan dia. Yeah. Nah, sehingga carilah yang menyenangkan dia. Nah, oleh karena itu kalau kita sebagai orang tua kita buat satu suara, itu akan membuat mereka, oh ternyata ada satu prinsip tersendiri yang harus dia punya, bahwa yes no, berarti ada banyak hal yang kita lihat dari anak punya prinsip, dia punya nilai, bahwa orang tuanya mendidik dengan satu prinsip yang betul ya, walaupun ya di belakang atau ada kekecewaan anak kan kalau dibilang no kan kayaknya kesel ya, baper ya, suka marah. Kamu boleh nggak gini? Nggak boleh karena ada alasan tertentu. Nah tapi perlu disampaikan reasonnya, alasannya. Biasanya anak sekarang nih karena beda gap tadi, kalau orang tua cuma bilang tidak tapi tanpa alasan, akhirnya kan terus dikejar tuh. Tapi kalau udah ada alasannya dan make sense lah buat mereka, rasional lah, bisa oh iya, akhirnya ya mereka dengan berat hati akan menerima jawaban atau menerima pendapat dari orang tua gitu. Oke. Lalu ada lagi yang aku masih penasaran nih Bu, misalnya dari orang tua atau anak ada rasa penyesalan, misalnya aku rasa aku salah deh kemarin berlaku seperti ini ke orang tua, atau mungkin kayaknya aku kurang deh waktuku sama orang tua gitu. Itu gimana pemulihannya? Mungkin dari sisi orang tua juga dan juga dari sisi anak. Bagaimana cara pemulihannya? Jadi kalau kita kembali ini peran orang tua. Peran orang tua dalam merangkul anak. Kita tahu anak kita salah. Kita tahu anak kita punya masalah. Ya mungkin ada anak ya kenakalan anak-anak, pengguna, atau mungkin main gadget terlalu lama, itu kan ada banyak hal yang dilakukan tahu. Tetapi yang paling penting ketika anak kita terkena permasalahan, terjerumus dalam hal yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh orang tua gitu ya, pasti orang tua sedih. Dan sedihnya itu biasanya diekspresikan dengan marah. Betul. Padahal sebenarnya dia tuh sedih ya, tapi marah, sehingga anak dimarahin seolah-olah. Nah sehingga nggak terima kan jadinya. Jadi perlu juga bahwa tetap ketika anak dalam kondisi yang drop ya, butuh teman, maka tetap dirangkul, karena mau nggak mau tadi keluarga adalah tempat pertama dan tempat dia di mana bisa memperoleh kenyamanan, seharusnya begitu. Tapi kalau orang tua atau keluarga menolak, itu bisa menjadi toksik dalam diri anak itu, sehingga dia nggak berani lagi untuk curhat atau menyampaikan permasalahan pada orang tuanya. Jadi perlu orang tua tetap merangkul ya, dalam proses apapun. Anak salah tapi kita rangkul, kita kasih pengertian bahwa dia salah dan memang harus dilakukan. Ya mungkin sebaiknya kalau anak pengguna, kalau istilah pemulihan itu kan sebenarnya digunakan untuk adiksi ya, beberapa adiksi, bagaimana pemulihannya. Nah itu juga kita bisa atasi bersama-sama, jadi nggak bisa jalan sendiri. Karena kalau anak salah tempat, kalau dia ke orang tua nggak diterima, dia cari tempat yang lain belum tentu bisa support dia untuk dalam masa-masa perbaikan atau pemulihan.
bisa saja menjadi malah makin parah. Iya. Nah, akhirnya baliklah yang harus tempat adalah keluarga. Keluarga tempat dia yang harusnya menjadi tempat teraman buat dia. Karena di masa susah kayaknya orang banyak menjauh deh. Iya, benar. Kalau lagi seneng nih, dideketin gitu ya. Nah, tapi kalau keluarga susah dan seneng, kita rangkul bersama-sama begitu. Nggak bisa dipungkiri kalau keluarga itu rumah, benar-benar rumah untuk pulang, itu keluarga sendiri. Betul. Lalu misalnya permasalahan misalnya kalau ada anak yang masih sekolah itu merokok atau misal kenakalan-kenakalan lain, itu sebagai baiknya pemulihan yang baik itu bagaimana untuk mensupport anak tersebut gitu, Bu? Oke, kalau kita lihat kan kenakalan remaja. Iya. Kayaknya ngerokok tuh semua ya. Kalau lihat anak SD, nah di Indonesia tuh aturannya gitu ya. Iya. Kalau di Amerika, kalau anak seseorang beli rokok itu harus ada ID card-nya gitu ya. Yes, benar. Nah ini enggak, anak SD bapaknya suruh pergi ke warung beli rokok. Wah. Dan akhirnya yang toko ya karena dia jualan dia berikan. Nah itu, nah kalau di luar negeri tuh yang ngejual itu juga akan mendapat punishment gitu ya, kan nggak boleh. Nah ini jadi gimana lagi Indonesia ya, mudah-mudahan dengan suasana saat sekarang ya, memang peran dari ini podcast ini anak untuk bisa memberikan pencerahan buat semua baik anak maupun orang tua, supaya kalaupun aturannya nggak ada tapi kita mulai dari keluarga lah untuk memberikan satu pembelajaran, memberikan satu bimbingan kepada anak-anak kita supaya yang membentengi itu adalah keluarga gitu ya. Mau merokok kah, mau penggunaan apalagi penggunaan nafsa narkoba itu kan sudah mulai dari SD gitu ya. Bahkan malah sudah ada dalam kandungan karena ibunya pengkonsumsi juga gitu ya. Jadi nah inilah yang menjadi PR kita semua ya. Jadi mudah-mudahan dari Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli ini salah satu juga yang sudah berjibaku untuk mencoba untuk memberikan wawasan, sosialisasi, mungkin merehab juga, dan juga kerjasama kita di sini ya. Ini salah satu sosialisasi bahwa peran orang tua keluarga itu sangat penting di dalam membentuk anak-anak ke depannya. Ya katanya mau Indonesia emas nih 2045. Kalau sekarang masih belum bisa jadi emas gimana ya? Emasnya masih tertimbun, jadi perlu diasah lagi nih, emasnya dibersihin gitu. Iya. Begitu Alifa. Jadi perlu ada persiapan juga dari nggak cuma dari orang tua tapi juga seluruh anggota keluarga, entah anak pertama, kedua dan juga sebagainya. Tapi bagaimana sih apa aja peran keluarga untuk membantu di masa pemulihannya itu? Mungkin dari ibunya, dari ayahnya itu apa, atau mungkin dari anak pertama, kedua dan ketiga apa? Karena kan peran pemulihan itu dari sisi ayah itu berbeda, dari ibu berbeda, dan mungkin dari anak juga berbeda. Mungkin gimana, Bu? Betul. Kalau kita lihat ya, kalau kita bicara keluarga berarti itu sistem. Sistem berarti tadi disebutkan Alifa, ada ayah, ibu, anak-anak. Mungkin yang tinggal di Indonesia kan tidak hanya keluarga ayah, ibu dan anak-anak saja, tapi biasanya ada om, tante, bahkan ada nenek yang tinggal bersama. Jadi kita menyampaikan bahwa ini adalah satu sistem keluarga. Nah, sistem keluarga tadi memang tidak mudah. Tadi ada perbedaan pandang ayah dan ibu, itu perlu dipecahkan dulu sehingga pada saat kita menyampaikan kepada anak itu perlu adanya satu komitmen bersama. Nah, pentingnya komitmen di dalam keluarga itu untuk bisa membantu masa-masa berat atau masa-masa pemulihan dari salah satu anggota keluarga kita yang terlibat di dalam permasalahan baik kenakalan remaja, adiksi entah gadget, entah narkoba atau apa, itu harus punya sistem keluarganya itu harus kuat dulu, harus kuat saling mensupport satu sama lain. Oke, betul. Tapi aku sendiri pun merasa ya, Bu ya. Kadang aku ngerasa kayak aku udah yakin orang tuaku pasti sayang, orang tuaku pasti mengayomi aku. Begitu juga pasti mungkin ya orang tua merasa anakku tuh pasti sayang sama mereka gitu. Jadi kayak ada timbul gengsi itu. Iya. Jadi kalau Alifa bilang tadi bisa saja ada ya dalam keluarga tuh ada beberapa anak bisa muncul
sibling rivalry ya, ada persaingan antara kakak dan adik, bisa juga kan itu. Bisa. Kemudian sehingga orang tua lebih memilih salah satu. Tapi sebenarnya mereka betul tadi sayang semuanya kepada anak-anaknya. Tetapi biasanya orang tua akan melihat anak-anak kita itu, kalau saya contoh, saya punya 3 anak, saya treatment anak saya itu berbeda-beda, anak pertama, kedua, dan ketiga, karena mereka masing-masing punya perbedaan dalam emosi, dalam cara diajak komunikasi. Iya, Nah betul. itu jadi orang tua perlu memahami itu juga, dan anak juga tahu bagaimana dia harus berinteraksi, berkomunikasi dengan orang tua gitu, bahwa nah ini yang tidak mudah karena orang tua merasa kalau ada orang tua agak keras dikit udah dipikirnya marah, ngelarang gitu ya. Nah itu mungkin ada pemahaman bahwa orang tua punya alasan, reasonnya mengapa dia melarang, mengapa tidak diperbolehkan. Nah itu harus paham satu sama lain. Jadi anak dan di dalam keluarga, tadi saya katakan keluarga itu sistem. Kalau sistem satunya rusak, misalnya sistem oke, tiba-tiba ada anak satu menggunakan narkoba dan kemudian masa sulitnya ada, ini sistem ini goyang. Di dalam keluarga itu orang tua ayah bisa marah, ibu sedih banget gitu, kakak adik kayaknya gimana, ada rasa malu, rasa nggak nyaman. Ini hanya satu tarikan, tapi satu ini juga akan merubah semua pola sistem di dalam keluarga. Nah oleh karena itulah kita nggak bisa membeda-bedakan satu yang mana, yang ini semuanya penting. Ayah, ibu, kakak, adik yang ada di rumah itu orang-orang penting yang bisa merangkul di dalam masa-masa sulit seorang anak begitu. Dan orang tua pun nggak boleh pilih kasih ke betul. anak-anaknya. Iya. Semuanya rata. Iya. Tapi ratanya beda. Kita bicara adil gini ya. Misalnya anak pertama, anak kedua, dan ketiga usianya beda. Adil tuh bukan berarti kasih 10.000 enggak. Karena anak pertama dia punya kebutuhan yang lebih, misalnya anak pertama sudah sekolah SMA, kebutuhannya adalah ini, anak kedua, anak ketiga beda, anak ketiga mungkin masih SD. Dan itu kalau kita kasih 10.000 itu mungkin dari angka adil, tetapi daripada persoalan itu akan berbeda sesuai kebutuhan. Ya, jadi tidak ada ya kecemburuan, itu seharusnya tidak ada karena berbeda. Dan orang tua tidak pilih, bukan istilah pilih kasih ya, mungkin ya istilahnya menganak emaskan atau apa, tapi sebenarnya tidak. Mengapa? Karena tadi ada kebutuhan yang berbeda masing-masing anak begitu. Mudah-mudahan paham ya ini ya. Paham. Maksudnya mudah-mudahan penonton juga maksud ke arah itu juga bisa mengerti bahwa betapa sulitnya ya membentuk keluarga yang bisa kuat ya. Cinta dari keluarga, love from family itu salah satu yang penting banget. Dan dibilang ibu Bu Fat hanya ngomongnya aja, tidak prakteknya. Saya udah praktekkan. Jadi apa yang saya sampaikan yang sudah saya laluin gitu ya. Jadi karena nggak mudah di dalam keluarga ya, saya juga mengalami naik up down-nya di dalam family ya. Ada mungkin anak merasa dianak emaskan, merasa diabaikan, ada perasaan begitu. Tapi yang perlu lagi adalah komunikasi. Ya, jadi intinya kita dapat informasi dari anak. Ya, saya juga kalau tidak ada komunikasi nggak tahu bahwa ternyata ada salah satu anak saya yang merasakan berbeda gitu ya. Nah, ini wajar, normal. Jadi orang tua jangan putus asa, kita terus mencoba untuk membantu mereka di dalam memahami perasaannya sendiri dan kemudian juga menguatkan sistem di dalam keluarga kita. Begitu. Oke, berarti poinnya itu gimana cara itu mendukung pemulihan keluarga ini agar tercipta cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga. Ya, betul. Jadi tadi saya sampaikan bahwa cinta itu ya sangat kuat ya, susah kalau kita sayang atau cinta pada seseorang, tentu tidak hanya cinta pada saat dia bagusnya saja. Ketika anak prestasi aja baru kita kasih sayang, ketika anaknya turun prestasi orang tua nggak suka, kecewa, tapi nggak semuanya kita lakukan untuk memperkuat itu adalah memberikan penghargaan, respect pada anak-anak kita, apapun hasilnya, apapun yang dilakukan kita respect dia gitu. Ya, itu pentingnya family support ya, Bu. Iya. Oke. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nggak, Bu, nih kira-kira? Oke. Pesan-pesan untuk keluarga di ujung Indonesia. acara nih kita nih. Iya. Betul, nggak berasa ya ternyata ya. Baik, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan ya di sini ya, karena tema kita adalah love from family dalam masa-masa pemulihan gitu ya. Masalah pemulihan itu bisa saja masalah ketika anak dihadapkan pada masa-masa rehab dia, kemudian orang anak-anak yang mengalami
terkungkung di dalam kebebasan dia berekspresi. Kemudian juga bagaimana kita memberikan satu cinta, support, dan juga kalau saya sampaikan adalah keterlibatan keluarga. Karena ada beberapa penelitian yang mungkin belum saya sempat sebutkan, sebenarnya udah diteliti juga bahwa keterlibatan keluarga itu akan dapat membantu di dalam proses pemulihan atau dalam proses anak mencapai satu hal yang lebih baik lagi ke depannya. Itu dari saya, mudah-mudahan nih sharing kita kali ini bisa memberikan manfaat ya, terutama untuk family, Yes, betul. untuk keluarga. Hai ayah, ibu, jadi kita kerjasama ya, kolaborasi satu sama lain, kakak dan adik support. Nah, kalau ada salah satunya boleh bertengkar, konflik pasti ada antara kakak dan adik, tapi tetap support di dalam segala kegiatan, kemudian untuk mencapai semua prestasinya gitu ya di dalam keluarga, supaya keluarganya itu akan menjadi keluarga yang harmonis begitu. Oke. Terima kasih Alifa. Oke, semoga teman-teman di rumah bisa menerapkan untuk love from family ini di rumah bersama keluarga masing-masing. Oke teman-teman, pas asik jangan lupa like, komen, dan juga share ke seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Terima kasih. Terima kasih. Dah.